Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mentari. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan UMKM yang sudah kami observasi, yakni Almira Handmade, Kota Malang. Next. Untuk anggota kami sendiri ada Elsa Rosalinda Agisti, ada Ezra Ronauli Manurung, ada Farizka Ramadhan Fadilah, dan juga ada Hizkia Alfito Pradita. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai informasi UMKM dari Almira. Next. Jadi, Almira Handmade adalah usaha fashion yang fokus pada produksi busana sulam handmade berkualitas tinggi yang terletak di Jalan Sunan Mulia di 2 nomor 16 Kota Malang. Produk Almira meliputi kerudung sulam, kebaya sulam, dan busana mesin sulam, semuanya dikerjakan secara manual tanpa mesin. Next. Untuk visinya menjadi produsen kerajaan sulam benang yang kuat, unggul, dan berdaya saing tinggi, serta mampu memenuhi semua harapan dan keinginan konsumen. Untuk misi dari Almira sendiri, yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan, yang kedua, tepat delivery order, yang ketiga, keunggulan kualitas produk, yang keempat, menyediakan produk-produk kreatif dan inovatif, dan yang kelima, harga bersaing, dan yang terakhir, pelayanan yang santun dan ramah. Untuk struktur organisasi, owner diisi oleh Pak Bapak Doni Andi Setiawan, untuk manajer diisi oleh Ibu Nurul Hidayati. Untuk Almira mempunyai 3 departemen, yaitu Departemen Administrasi, Departemen Produksi, dan Departemen Penjualan. Di Departemen Produksi sendiri mempunyai bagian, yaitu bagian desain, bagian pola atau pattern, bagian sewing, bagian detailing, dan juga bagian finishing. Next. Untuk produk Almira sendiri terdiri dari yang pertama hijab sulam, yang kedua mukena sulam, yang ketiga baju sulam, dan yang terakhir tas kain perca. Untuk wilayah pemasaran sendiri, Almira Handmade memasarkan nasional maupun internasional. Untuk nasional berada di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Dan untuk yang internasional sudah menyebar di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Australia, Jerman, dan juga Spanyol. Next. Untuk bahan baku produknya sendiri terdiri dari kain, benang jahit, dan juga benang bordir. Next. Untuk departemennya sendiri yaitu Departemen Administrasi, Departemen Produksi, dan juga Departemen Penjualan dan Pemasaran. Next. Jumlah karyawan dari Almira Handmade sendiri terdiri dari 7 karyawan tetap dan juga bekerjasama dengan 125 mitra ibu-ibu. Next. Untuk sistem upahnya sendiri, untuk 7 karyawan tetap digunakan sistem harian berbasis kehadiran. Dan untuk mitranya yang berjumlah 125 dengan sistem borongan. Next. Baik, yang selanjutnya ada anggaran komprehensif dari Almira. Next. Untuk tujuan umum anggaran komprehensif ini bertujuan untuk mengelola keuangan usaha secara efektif melalui perencanaan dan pengendalian pendapatan serta pengeluaran. Next. Untuk sasaran dari Almira ini mencakup penyusunan rencana keuangan yang realistis, pembatasan pengeluaran untuk efisiensi, dan peningkatan produktivitas mitra serta karyawan. Next. Untuk strateginya, Almira menjalankan strategi terpadu melalui pemberdayaan 125 ibu sebagai mitra sulam. Next. Untuk data rencana penjualan domestik sebesar 70%, untuk luar negeri 30%. Untuk harga di domestik yang paling mahal ada di mukena sulam yakni 400.000 dan di luar negeri ada mukena sulam juga 450.000. Untuk produk yang paling murah ada di tas kain perca sebesar 100.000 rupiah di domestik dan di luar negeri 120.000 rupiah. Next. Untuk penggunaan bahan mentah per produknya, untuk kain sendiri harganya 15.000 per meter, untuk benang jahit 100 rupiah, untuk benang borgir sebesar 300 rupiah. Untuk persediaan bahan mentah, persediaan awal ada di 2.000, untuk kain sebesar 2.000, untuk benang jahit sebesar 20.000, untuk benang bordir sebesar 15.000. Untuk jam kerja langsung proses 1 desain yakni upahnya 5.000 per JKL, untuk pattern sebesar 3.000 per JKL, sewing 7.000 per JKL, detailing 5.000 per JKL, finishing 1.000 per JKL. Next. Untuk data rencana biaya overhead pabrik per triwulannya, untuk kerudung sulam sebesar Rp62.695.240, mukena sulam Rp20.237.262, baju sulam Rp14.884.180, tas kain perca Rp14.700.388. Next. Untuk anggaran penjualannya, untuk volume total unitnya 23.800, untuk total penjualan dari domestik dan luar negeri, untuk kerudung sulam sebesar 5.355, untuk mukena sulam 3.546, untuk baju sulam 3.927, untuk tas kain perca sebesar 976. Untuk anggaran penjualan Almira,
jumlah penjualan unitnya 4.998 dengan total penjualan Rp813.960.000. Untuk mukena sulam jumlah penjualan sebesar 3.332. Untuk total penjualannya 1.429.190.000 rupiah. Untuk total jumlah penjualan dari baju sulam sebesar 2.499 dengan total penjualan 1.445.850 rupiah. Untuk tas kain perca jumlah penjualan sebesar 833 dengan total penjualan sebesar 100.436 rupiah. Baik, selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi untuk 1 tahun dari kerudung sulam yaitu sebanyak 5.355 unit dan untuk baju sulam sebanyak 3.927 unit. Untuk mukena sulam sebanyak 3.546 unit dan untuk tas kain perca sebanyak 1.171 unit. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan mentah. Untuk membuat kerudung sulam dengan total 5.355 unit, maka dibutuhkan kain sebanyak 6.158 meter, benang jahit sebanyak 26.775, untuk benang bordir sebanyak 26.775. Lalu untuk mukena sulam, produksinya sebanyak 3.546, dibutuhkan kain sebanyak 14.185 meter, untuk benang jahit sebanyak 177.310 meter, dan untuk benang bordir sebanyak 70.924. Lalu untuk baju sulam, total produksinya sebanyak 3.927, dibutuhkan kain sebanyak 7.854 meter, benang jahit sebanyak 235.620 meter, untuk benang bordir sebanyak 117.810 meter. Lalu untuk tas kain perca sendiri, produksinya sebanyak 1.171, maka dibutuhkan kain sebanyak 1.171 meter, benang jahit sebanyak 3.513, dan untuk benang bordirnya 0, soalnya tidak mengikuti proses ulang. Lalu selanjutnya ada anggaran pembelian bahan mentah. Untuk anggaran pembelian bahan mentah kain, jumlah yang dibutuhkan kain adalah 21.514, maka total yang dibutuhkan adalah 300.210.150 rupiah. Lalu untuk benang jahit, jumlah kebutuhannya ada 443.218, dibutuhkan total sebanyak 42.341.788 rupiah. Untuk benang bordir dibutuhkan jumlahnya 215.509 kilo, maka dibutuhkan jumlah totalnya yaitu 60.302.700 rupiah. Maaf. Untuk selanjutnya yaitu ada anggaran biaya bahan mentah. Anggaran biaya bahan mentah untuk kerudung sulam kainnya dibutuhkan anggaran sebanyak 92.373.750 rupiah. Untuk benang jahit dibutuhkan 2.677.500 rupiah. Untuk benang bordir dibutuhkan 8.032.500 rupiah. Totalnya untuk kerudung sulam yaitu 103.083.750. Lalu untuk mukena sulam, jumlah kebutuhannya 251.780.200 rupiah. Untuk baju sulam sebanyak 176.715 rupiah, dan untuk tas kain perca sebanyak 17.915.688 rupiah.
Lalu selanjutnya ada anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, yaitu untuk bagian kerudung sulam, bagian desain sebanyak 21.420, untuk bagian pattern sebanyak 5.355, bagian sewing sebanyak 10.710, untuk bagian detailing sebanyak 42.840, bagian finishing 5.355. Untuk mukena selam, bagian desain sebanyak 28.370, bagian pattern sebanyak 7.092, untuk bagian sewing sebanyak 42.554, untuk bagian detailing sebanyak 113.478, dan untuk bagian finishing sebanyak 3.546. Untuk baju sulam, bagian desain sebanyak 19.635, untuk bagian pattern sebanyak 7.854, bagian sewing sebanyak 31.416, bagian detailing sebanyak 94.248, bagian finishing sebanyak 3.927. Untuk tas kain perca, bagian desain sebanyak 1.171, bagian pattern 1.171, bagian sewing sebanyak 2.342, bagian detailing 0, dan bagian finishing sebanyak 1.171. Next, akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2024. Yang pertama, untuk produk kerudung sulam, total produksi dalam setahun adalah 5.355 unit. Untuk bagian desain dibutuhkan biaya Rp107.100.000, bagian pattern Rp16.065.000, bagian sewing Rp74.970.000, bagian detailing Rp214.200.000, dan bagian finishing Rp5.355.000. Sehingga total biayanya adalah Rp417.690.000. Untuk produk mukena sulam dibutuhkan total biaya dalam setahun sebanyak Rp1.031.944.200 untuk memproduksi sebanyak 3.546 unit. Untuk produk baju sulam dengan jumlah produksi dalam setahun yaitu 3.927 unit, dibutuhkan total biaya sebanyak Rp816.816.000. Untuk produk tas kain perca dalam setahun dibutuhkan produksi sebanyak 1.171 unit dengan total biaya sebanyak Rp26.932.080. Next. Untuk harga pokok produksi per triwulan tahun 2024 produk kerudung sulam, HPP per unitnya itu yaitu triwulan pertama Rp143.846.24, triwulan kedua Rp144.963.27, triwulan ketiga Rp142.484.66, triwulan keempat Rp145.127.24. Dan untuk produk mukena sulam, HPP per unitnya ini yaitu triwulan pertama Rp354.712, triwulan kedua Rp385.257, triwulan ketiga Rp384.49, triwulan keempat Rp385.337. Untuk produk baju sulam, HPP per unitnya ini Rp266.085, triwulan kedua Rp268.446, triwulan ketiga Rp267.644, triwulan keempat Rp268.500. Untuk produk tas kain perca, HPP per unit ini triwulan pertama Rp88.237, triwulan kedua Rp89.521, triwulan ketiga Rp86.752, triwulan keempat Rp89.668. Next. Untuk tarif BOP dapat diketahui total proses pertama dan proses kedua ini Rp0, proses ketiga Rp354, proses keempat Rp14.187, proses kelima Rp28.063, bagian administrasi Rp4.677. Untuk BOP tiap jenis produk, kerudung sulam ini Rp62.695.240, mukena sulam Rp20.237.262, baju sulam Rp14.884.180, tas kain perca Rp14.703.88. Next. Untuk anggaran variabelnya totalnya ini untuk variabel cost ini Rp1.034, fixed cost-nya Rp2.683.334. Untuk total biaya administrasi umum dan keuangan, maka di triwulan keempat ini sebanyak Rp8.678.600. Next.
Untuk proyeksi laba rugi per triwulan tahun 2024, laba bersih di tahun pertama ini Rp121.199.092, triwulan kedua Rp114.489.984, triwulan ketiga Rp128.876.060, triwulan keempat Rp114.121.246. Next. Untuk anggaran kas yang terakhir yaitu saldo kas akhir triwulan pertama ini Rp222.291.961.000, triwulan kedua Rp39.688.305, triwulan ketiga Rp462.317.235, triwulan keempat Rp572.096.270. Next. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami pada saat wawancara dengan Ibu Nurul Hidayati selaku manajer Almira. Next. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.